Assalamualaikum teman-teman, lanjut lagi bersama Mas Adwin di part 3 nggih. Di part 2 tadi kita sudah berhasil menghitung jumlah pendapatan, gaji kotor ini jumlah pendapatan, jumlah potongan sama jumlah gaji bersih. Nah, di part 3 ini kita akan mencoba memasukkan data-data tersebut ke file slip gaji yang sudah kita unduh. Jadi nanti kita masukin sini data-data ini, nanti kita masukkan di sini. Nah, untuk memasukkan data-data yang di Excel tadi ke file Word ini nanti kita pakai yang namanya fitur mail merge ya, mail merge. Jadi ini Pak Anjaran buka dulu ini file Word-nya ke sini, terus pilih menu mailing. Di sini ada mailing ya, mailing. Kita klik. Nah, ini kita ada menu Start Mail Match. Nah, kita klik menu yang ini, Start Mail Match. Kita klik. Terus kita pilih yang letter ya. Kita pilih letter Start Mail Match, terus letter. Klik. Dah. Terus habis itu kita pilih datanya, pilih data Excel tadi. Ini caranya kita pilih ini menu Select Recipients ini. Select recipient, aduh, nyebutnya gimana? Kita klik, pilih yang tengah, yang use existing list. Jadi pilih ini, terus pilih ini, klik. Nah, ini kita pilih tadi kita nge-save file Excel-nya di mana. Kalau saya di download ini yang ini ya, intermediate 4, klik. Ini bisa di mana aja, tergantung jenengan nge-save-nya di mana. Nah, itu kita pilih open, klik. Nah, terus kita pilih yang sheet 1. Karena kita ngerjainnya di sheet 1. Di sini kita pilih sheet 1. Oke. Nah, pertama kita masukin data namanya ya. Nama itu caranya masukin nama, kita pilih ini ada insert merge field ini. Kita klik, kita pilih nama, klik. Nah, tapi belum kelihatan gitu, tulisan cuma nama. Nah, untuk melihat itu kita klik tombol ini, preview result. Ini di preview result. Kita klik. Nah, ini kan jadi itu ya, bisa kelihatan. Ini kan paling atas ini namanya Dian Putra Nugraha, ini paling atas. Nah, ini bawahnya ada Fania Desianti. Ini tinggal kita geser aja ke sini. Geser. Nah, ini nama sudah, terus kita pilih name ya. Name di sini sama, kita pilih lagi insert merge field, kita pilih name. Nah, ini name-nya masuk. Kalau digeser juga ganti, digeser ganti lagi. Terus jabatan sama, kita pilih insert merge field. Terus pilih jabatan, klik sama. Juga nanti ganti ya, ini ganti. Nah, ini golongan sama, ini pilih insert merge field, golongan. Nah, masa kerja ini berarti tahun bulan ya. MK tahun 32, kita tulis tahun spasi bulan. Terus kita pilih MK bulan, bulan. Nah, ini kan kalau digeser ini ganti ya. Nah, terus yang gaji dan tunjangan ini kan kita cek formatnya kan masih ini nggih. Jadi belum ada titiknya, belum ada komanya. Nah, ini kita format dulu. Jadi ada titiknya, ada komanya. Ini kita blok dulu dari sini ke sini sampai belakang. Kita blok, kita pilih J ini. Klik. Diklik, tahan, geser ke kanan
sampai belakang. Kita klik kanan, kita pilih format cell, klik. Nah, ini kita pilih yang currency. Pilih currency, ini RP-nya apa atau accounting ya. Simbolnya non ya. Jadi kita pilih currency, decimal place 2, simbolnya non. Klik. Nah, ini kan jadi formatnya agak rapi ya, jadi 5.866.400,00. Nah, ini di save, jangan lupa save. Nah, sekarang kita masukkan gaji pokok ke sini. Kita pilih di sini, insert match field, kita pilih gaji pokok, klik. Nah, tapi kok titiknya jadi hilang. Jadi di sini ada titiknya 5.866.400, di sini kok nggak ada. Nah, itu tergantung versi Microsoft Office-nya ya. Kalau versinya itu 2008 kalau nggak salah ke bawah itu 2010 ke bawah emang kayak gitu. Dan mungkin kalau 2016 ke atas itu sudah benar nih, sudah otomatis bisa menyesuaikan ada titiknya. Nah, ini kalau kasusnya kayak gini, 5.866.400, kita kepengen masukin titiknya, itu kita harus kita harus ngurumus ininya di sini. Kita pakai fungsi teks. Contoh ya. Contoh kita di sini taruh aja di sini ya, ada gaji pokok 2. Kita copy aja ini gaji pokok. Ini tulis aja gaji pokok 2. Ini pakai fungsi teks. Jadi kita di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah pakai fungsi teks ya. Itu untuk merubah format. Nah, ini juga sama, kita ya, waktu di itu pakai yang format tanggal ya, tanggal yang tanggal lahir sama tempe CPNS waktu itu ya. Di satu di intermediate 1. Nah, ini kita pakai fungsi teks untuk merubah jadi format uang ya, format uang. Ini sama dengan teks kurung buka, terus kita pilih yang mau diformat. Ini gaji pokok, ini gaji pokok. Nah, terus untuk formatnya itu ini diikutin aja ya. Formatnya itu pagar titik pagar kosong koma 00. Tutup. Jadi maksudnya ini setiap 3 digit ada titiknya, terus 2 angka di belakang koma. Ini formatnya ikutin aja kayak gini. Terus kita enter, klik. Nah, ini 5, ini sama kayak gini. Terus kita klik 2 kali ke bawah sama seperti biasa nih, terusin ke bawah, terus kita save. Nah, terus kita coba ini. Ini kalau ininya diedit ditambah kolom itu kita nggak bisa langsung masukin ke sini. Ini harus kita close dulu, ini save dulu ya. Kita close dulu, ini close. Nah, terus kita buka lagi. Ini kan ada nih slip gaji PNS, kita buka lagi. Terus kita pilih yes. Nah, terus ini kita ganti ya, kita ganti mailing, kita ganti gaji pokok 2 yang tadi sudah kita format. Gaji pokok 2 belum bisa ya, apa kita save dulu. Ini kita save lagi.
kita close, kita buka lagi. Terus kita buka lagi nih slip gaji PNS. Yes. Nah, ini pilih yang gaji pokok 2. Coba kita ini close dulu, kita close dulu. Ini di close dulu. Waduh, hang. Coba kita buka lagi, kita buka lagi. Nah, ini kita pilih buka lagi yang slip gaji PNS. Yes. Mailing, insert. Nah, ini kita pilih gaji pokok 2. Jadi ternyata harus di close dulu, teman-teman. Close dulu, terus buka lagi. Dua-duanya di close. Nah, ini berhasil ya. Ini bisa berubah ya. 5866 400,00. Ini tinggal nih nolnya kita. Nah, ini kayak gini. Di save lagi. Nah, terus kalau kita mau ngedit file Excel yang tadi, ini ternyata ini harus di close dulu. Harus di close dulu. Terus kita buka Excel lagi. Nah, ini Excel 4. Jadi ternyata biar bisa tampil di Word, itu ternyata kita harus kita format pakai rumus semuanya gitu. Ternyata nggak apa-apa, kita tinggal rumus saja sih. Ini disampitin ya. Ini kita blok ya, ini namanya kita blok. Ini kan gaji pokok sudah ya, jadi kita tinggal ini tunjangan suami istri dan lain-lain sampai gaji bersih. Ini kita copy, kita blok, kita copy. Di sini kita paste. Nah, ini di sini nanti kita kasih tunjangan istri 2 kayak gitu ya, tunjangan anak 2, tunjangan fungsional 2, tunjangan beras 2, tunjangan askas 2, tunjangan CKK 2, tunjangan CKM 2, jumlah pendapatan 2, IWP 1%, 2, IWP 8%, 2, potongan askas 2, potongan CKK 2, potongan CKM 2, jumlah potongan 2, sama gaji bersih 2. Nah, terus rumusnya ini kita tinggal pindah ke sini, pilih salah satu aja yang di bawah gaji pokok ini ke sini, dipilih satu, klik, ditarik ke kanan ya. Ini kursornya ditaruh di pojok kanan bawah, tarik ke kanan, seret sampai sini, kita lepasin, set, terus kita terusin ke bawah, kita taruh lagi di pojok kanan bawah ini, kita klik 2 kali. Nggak bisa, kita tarik ke bawah nih, ditarik ke bawah, ditahan, tarik ke bawah sampai sini. Ini rumusnya sudah menyesuaikan. Ini kita save lagi, save. Nah, ini ternyata kita harus close nih, kita nggak bisa buka sambil itu. Kita buka Word lagi. Nah, ini kita buka yang slip gaji PNS. Pilih yes. Nah, ini sekarang kita masukin semuanya. Kita pilih mailing, insert match fit. Nah, ini yang dua-dua sudah nih, gaji pokok, tunjangan suami istri. Terus pilih tunjangan anak,
tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan askes, tunjangan CKK, tunjangan CKM, jumlah pendapatan, IWP 1%, IWP 8%, potongan askes, potongan CKK, potongan CKM, jumlah potongan, sama gaji bersih. Oke, jangan lupa di save. Oke, teman-teman, ini berarti sudah jadi, sudah selesai. Kita sudah bisa membuat slip gaji untuk PNS sejumlah 50 orang di SMPN 1 Suyamang Tunggal. Ini atas nama Dian Putra Nugraha. Nomor 1, tinggal kita geser. Kalau mau yang lain, Fania Desianti, Bagus Nugroho, ini sudah masuk ya. Nah, terus soal terakhir itu cetaklah slip gaji milik 50 PNS yang ada dalam data Anda menjadi sebuah dokumen PDF. Nah, jadi ini nanti kita cetak menjadi dokumen PDF. Nah, cara nyetaknya itu kita pakai ini, masih di menu mailing, masih di menu mailing. Nah, di sini kan ada finish and match. Nah, ini kita pilih. Masih di menu mailing menu mailing, finish and match, kita pilih print dokumen, klik. Terus kita pilih all, berarti dari nomor 1 sampai nomor 50 semuanya kita print. Kita pilih all, kita oke. Nah, kita pilih printernya, kita pilih yang Microsoft Print to PDF ya. Microsoft Print to PDF, halamannya semua. Terus kita pilih oke. Nah, nanti kita akan diminta nge-save-nya di mana. Kita biasa taruh aja di unduhan ya. Saya biasa di unduhan. Nah, kita tulis nama filenya, misalnya slip gaji 50 PNS. Terus kita pilih simpan. Nah, ini lagi proses ya. Proses ngeprintnya satu-satu. Nah, ini sudah selesai. Coba kita buka di sini slip gaji 50 PNS. Kita buka. Oh, nggak bisa. Nah, ini sudah bisa. Jadi isinya 50 halaman ya. Dian Putra Nugraha, Fania Desianti, Fahrudin, dan lain-lain. Oke, gitu teman-teman. Soal intermediate 4 sudah kita selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.